Biasanya kalau ada kepanikan gitu kan, otomatis dari kita itu mungkin tidak semuanya muncul teriakan yang apa ya, oh apa gitu, ya gitu ya. Biasanya orang teringat akan Tuhannya. Mungkin juga kalau di pesawat yang mau kecelakaan itu mungkin ucapan mereka juga gitu, mengagungkan nama Tuhan. Nah, berkaitan dengan tadi yang dalam pembukaan disampaikan bahwa siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah akan masuk surga. Nah, yang saya tanyakan itu kalau kalimat terakhirnya itu bukan la ilaha illallah, tapi mungkin Allahu Akbar atau mungkin Subhanallah atau mana ya? Apa itu juga sama dengan kalimat la ilaha illallah? Nanti akan masuk surga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang entah itu sadar atau tidak sadar ya. Jadi ada beberapa yang pernah saya dengar itu dia bersumpah pertama demi Allah, demi Rasulullah gitu. Bahkan ada yang sampai demi apapun gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Yang pertama ya. Yeah. Yang kedua Ustaz, kadang di media sosial ya kita membaca atau mendengar gitu ada ucapan-ucapan yang tadi disampaikan seperti kaum liberal seperti itu ya. Kalau kita baca itu bikin panas gitu ya, panas gitu. Cuma kalau kita ikut berkomentar di situ atau membantah atau gimana itu malah dibalikin, bahkan mereka lebih pintar memutar balikan gitu. Sebenarnya sikap kita itu seperti apa yang lebih tepat gitu? Apakah kita diamkan atau kita membantah tapi malah dibalikin gitu? Ya, baik. Pikir sifat setiap akibat nifak. Kemudian setelah ada beberapa penjelasan itu kan ada kerugian bagi diri sendiri, bagi orang lain. Kemudian bagaimana cara mengatasi itu? Maksudnya menghilang atau menjauhkan sifat nifak ya. Baik, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bi hadihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam dan nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Sabtu pada subuh pekan ketiga kita mempelajari materi tauhid atau akidah agar kita dapat menjaga tauhid kita, agar kita dapat memurnikan tauhid kita semurni-murninya, yang mana keutamaan dari memurnikan tauhid kita semurni-murninya kata ulama, man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bila hisab wa la 'adab. Siapa saja yang memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya, maka dia bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, alias dipermudah masuk ke dalam surganya. Amin. Ya.
Di samping dengan menjaga tauhid juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keteguhan atau istiqomah di atas agama di dunia, dan keteguhan ketika di akhirat, terutama di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan teguhkan hati dan pendirian orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Apa ucapan yang teguh di sini? Para mufassir menafsirkan yakni dengan ucapan la ilaha illallah, yang dia ucapkan, yang dia perhatikan, yang dia amalkan konsekuensinya. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia Allah berikan kepadanya istiqomah, Allah berikan kepadanya hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan zulm, yakni kesyirikan, dengan kezaliman, ya, dan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Ulaika lahumul amn, maka mereka akan memperoleh keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan dalam kehidupan akhirat dan diawali dengan alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan dia saat didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan penampilan yang menyeramkan, suara yang menggerak hati, ya. Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan dia sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Saat ditanya man rabbuka, dia akan menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Saat ditanya ma dinuka, apa agamamu, dia akan menjawab dinil Islam. Allah akan permudah meskipun dia tidak bisa bahasa Arab. Dan ketika ditanya man nabiyuk, siapa nabimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Sebaliknya, meskipun dia fasih dalam bahasa Arab, ya, kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, ya, dan kaum Quraisy dulu, ya, ketika mereka tidak mau menyatakan la ilaha illallah, apalagi mengamalkan konsekuensinya, maka meskipun fasih tetap tidak bisa jawab, ya, sehingga dia akan memperoleh azab di kubur, ya. Kuburnya akan menghimpitnya, kuburnya akan dipenuhi oleh kegelapan, ya, dan menjadi hufrah min hufarin nar, lubang jurang yang mengantarkan dia ke jurang neraka, wal'iyadu billah. Ya, sebaliknya orang mukmin akan Allah Subhanahu wa taala teguhkan, bisa menjawab, dan kemudian dia mendapatkan nikmat kubur. Kuburnya yang sempit menjadi lapang, kuburnya yang gelap menjadi bercahaya, ya, dan dibukakan untuknya pintu ke surga, ya. Nah, ini orang mukmin. Dan karena dia juga menjaga tauhidnya, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala teguhkan dia di dunia dan di akhirat. Baik, pada kesempatan Sabtu pada subuh ini, seperti biasa kita mempelajari kitab Tauhid Muyasar, yang artinya belajar mudah ilmu tauhid, ya, di mana pembahasannya singkat tapi padat dan mudah dipelajari, ya, sekaligus tertib dalam artian bertahap. Dan inilah manhaj dalam belajar. Kita pelan-pelan, sedikit-sedikit, yang penting paham. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan nabinya, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tapi yang Allah perintahkan kepada para nabinya, jadilah kalian rabbani, dan para pengikutnya jadilah kalian rabbani. Apa arti rabbani? Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, karena kalian mengajarkan
ilmu, wa bima kuntum tadrusun, dan kalian juga mempelajarinya. Kata Ibnu Abbas, mereka belajar dan mengajarkan, termasuk juga min sigharil ilmi qabla kibari, dari ilmu yang ringan-ringan dulu sebelum yang dalam-dalam. Ya. Jadi pelan-pelan kita dalam mempelajari ilmu. Baik, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari, kalau sebelumnya kita sudah bahas hakikat kufur, maka sekarang kita akan mempelajari hakikat an-nifaq, hakikat nifaq atau munafiqah. Munafik itu orangnya, nifaq itu perbuatannya. Ya. Pertama dari definisi atau pengertian nifaq, lugatan ikhfa'u syai' wa immaduhu, menyembunyikan ya, sesuatu ya, atau menutupi, ditutupi hakikat yang sebenarnya. Ya, orang nggak tahu bahwa sebenarnya dia nggak seperti yang ditunjukkan. Ada yang dia tutupi, itu secara bahasa. Syar'an, secara syarat, idharul Islam, menampakkan ke tengah-tengah manusia sebagai muslim, wa ikhfa'ul kufri wasyarr, tetapi menyembunyikan kekafiran dan keburukan di dalam hatinya. Sebenarnya enggak, sebenarnya dia benci sama Islam. Dan kalau kita lihat Al-Quran Al-Karim di awal surah Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat orang-orang mukmin, kemudian Allah sebutkan sifat orang-orang kafir. Ya, orang mukmin cuma berapa ayat, orang kafir cuma 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Baru orang-orang munafik panjang sekali sifatnya. Apa faedahnya? Agar kaum muslimin mengetahui ya ciri, ya, karena mereka menyembunyikan. Orang kafir kita tahu sehingga kita bisa jaga diri, tapi orang munafik mereka berada di tengah kaum muslimin, ya, sehingga membuat kita jadi dikelabui, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat-sifatnya aja supaya kita waspada, dan karena bahaya mereka lebih dahsyat dari bahaya kafir, ya. Karena mereka karena tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, tahu rahasia kaum muslimin misalnya, ya, dan berusaha merusak Islam dari dalam misalnya, ya, dan itu sudah maklum di setiap zaman, ya, terutama ketika ya, Islam kuat, kaum muslimin jumlahnya mayoritas, maka agar mereka ya bisa merusak Islam dan kaum muslimin dari dalam, mereka menyembunyikan. Ya, dari mulai di zaman Nabi SAW, ya, ketika beliau hijrah ke Madinah. Karena kalau di Mekah tidak ada kemunafikan. Nabi SAW ke Madinah, ya, maka mulailah di sana ada orang munafik, terutama ketika banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam. Di sana ada tokohnya yang terkenal dengan nama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh munafik. Dia pura-pura masuk Islam, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat-sifatnya sehingga kaum muslimin, Nabi SAW tahu orang ini munafik, ya. Dan kemudian zaman setelahnya termasuk di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Umar bin Khattab, orang coba-coba istilahnya munafik itu ketakutan. Ya, Umar bin Khattab ditakuti oleh jin dan manusia, dan sebagai pintu yang kokoh nggak bisa diterobos sampai beliau wafat, barulah timbul fitnah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu ada Abdullah bin Saba, pendiri Syiah, ya, pendiri Syiah. Dia sebenarnya orang Yahudi, ya.
pura-pura masuk Islam. Setelah pura-pura masuk Islam, mulailah diobok-obok, mulailah acak-acak persatuan kaum muslimin. Dia datang ke negeri-negeri Islam, dari mulai ke Mekah ditolak. Dia coba buat isu bahwa Utsman bin Affan nepotisme, bahwa Utsman bin Affan tidak adil, bahwa Utsman bin Affan begini begitu, tapi nggak diterima. Sampai ke Mekah, Hijaz nggak terima. Pindah dia ke Syam. Di Syam banyak orang-orang yang bertakwa juga, ya. Nggak mungkin sahabat Nabi SAW sampai seperti itu, nggak diterima juga. Sampai ke Kufah atau Basrah, ya, di sana banyak orang-orang yang fasik, maka akar tipu daya ini diterima, sehingga banyak orang-orang berangkat, ya, dari Kufah, ya, menuju Madinah untuk menurunkan Utsman bin Affan, melakukan demonstrasi besar-besaran kepada Utsman bin Affan, ya, sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terkepung rumahnya, dikepung oleh para pemberontak ini. Mereka minta untuk Utsman diturunkan dari jabatan ketika itu. Tapi Utsman bin Affan sudah diwasiatkan sama Rasulullah SAW, apabila nanti Allah akan pakaikan kepada memakai kekhilafahan, maka ketika ada orang yang berusaha mencabut dari jangan kau berikan. Maka karena pesan Rasulullah SAW, Utsman bin Affan tetap memegang kekhilafahan, dan beliau menasihati mereka-mereka yang hadir di hadapan. Apa kamu tidak ingat sabda Rasulullah SAW? Barang siapa yang membeli sumur rumah ini, maka baginya surga secara makna. Akulah yang membelinya. Apa kalian tidak ingat tentang pasukan Jaisul Usrah dalam perang Tabuk? Siapa yang membiayai pasukan ini, dia juga baginya surga, dan saya telah membiayai sebagian besar pasukan. Ya, apa kalian tidak tahu? Boleh disebutkanlah, ya, supaya mereka itu sadar mengetahui keutamaan Utsman. Cuma nggak begitu kan? Cuma karena hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul menjelaskan, sehingga mereka terbakar, ya, oleh hasutan tersebut, ya. Sebelumnya para sahabat radhiyallahu anhu mereka mendatangi Utsman dan siap membela beliau. Berikut juga ayat-ayat ikut hadir, termasuk di antara Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, kalau engkau siap mau kami bela, ya, seperti dulu kami siap untuk melawan mereka para pemberontak, ya. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lebih mengutamakan tidak ingin terjadi pertumpahan darah di tengah kaum muslimin, ya. Maka Utsman bin Affan bilang mereka pulang saja, tidak usah jaga rumah ini. Akhirnya para pemberontak naik ke rumah Utsman bin Affan dan kemudian menikam beliau. Padahal ketika itu beliau sedang puasa, dan padahal ketika itu beliau sedang membaca Al-Quran, sehingga mereka tersedara pada ayat di surah Al-Baqarah, fasayakfikahumullah, Allah akan bela kamu dari mereka. Mereka sedang di situ, ya, tentang keutamaan Utsman bin Affan, dan beliau yang menghitung Al-Quran setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini bagaimana upaya orang-orang munafik. Abdullah bin Saban, ya. Demikian pula pada pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Pada pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, ya, kaum muslimin di akhir-akhir pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah diperlemah, ya, diperlemah dengan salahnya Khalifah ketika itu mengangkat seorang Syiah sebagai wazir, sebagai menteri, ya. Ternyata dimanfaatkan kesempatan itu, diperlemahlah kekuatan kaum muslimin, militernya, pasukannya, ya. Dan ketika itu kaum muslim tinggalkan terhadap agamanya dan sibuk mengejar mengejar dunia. Ketika itu negara adidaya dunia hanyalah negara Islam saja, ya, dari mulai Khalifah Bani Umayyah kira-kira 90 tahun, kemudian Khalifah Bani Abbasiyah sampai ratusan tahun juga nggak ada ketika itu negara adidaya dunia.
baik Persia maupun Romawi sudah kalah di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa khilafah Bani Abbasiyah, ya, harta orang-orang Romawi pun nggak berani. Tetapi karena diangkat seorang Syiah dari nama Ibnul Al-Qami sebagai wazir, dan kemudian dia melakukan tipu daya, jadi orang munafik, ya, diperlemah kekuatan militer kaum muslimin, ya. Maka ketika itu dia ingin surat kepada penguasa Mongol, ya, untuk menyerang karena kondisi kaum muslim sekarang sudah lemah. Mulailah diserang ketika itu dan Baghdad dihancurkan, ya, di bumi hanguskan oleh Mongol, ya, termasuk juga perpustakaan kaum muslimin, ya, sampai dibakar dan kemudian dibuang ke sungai. Ya, ini bagaimana misalnya tipu daya kaum muslim dan terus sampai saat ini, ya. Baik, itu sekedar bagaimana di setiap zaman ada orang-orang munafik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat mereka supaya kita jadi diri waspada dan hati-hati, ya. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui definisi nifaq atau munafik, nifaq ini ada dua macam. Yang pertama adalah nifaq akbar i'tiqadi, nifaq besar yang terkait dengan keyakinan, ya, nifaq besar yang terkait dengan keyakinan. Yang kedua adalah nifaq asghar amali, nifaq kecil yang terkait dengan amalan. Ya. Ada perbedaan di antara keduanya. Ya. Nifaq akbar besar yang terkait dengan keyakinan, maksudnya adalah alladzi yudhibu sahibuhu Islam wa yubtinu al-kufra, yaitu pelakunya menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Jelas nifaq seperti ini nifaq besar dan mukhrij minad din bil kulliyah, mengeluarkan dia dari Islam dan bukan Islam, ya. Wa sahibuhu fi darkil asfali minan nar, dan nantinya dia ditempatkan di lapisan bawah di neraka sesuai dengan bahayanya, maka balasannya ditempatkan di kerak nerakanya, istilahnya di bagian bawah neraka. Nah, karena bahayanya jauh lebih besar daripada orang-orang kafir, ya. Bentuk kemunafikan mereka ada beberapa macam, ya. Bisa berupa takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau takdzib ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan apa yang sebagian, ya, atau apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, ya, tidak mempercayainya, ya. Meskipun lisannya menyatakan amanah, kami beriman, ya, tapi kata Allah bahwa mu'minin, mereka sebenarnya bukan orang-orang beriman, ya, karena iman itu bukan di lisan saja, tetapi harus ada tasdik bil qalb, pembenaran di hati. Sehingga pernyataan mereka beriman belum cukup, sampai mereka juga harus membenarkan kenyataannya hati mereka mendustakan, ya. Kemudian bentuknya juga adalah dengan bughdul Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nggak suka dengan beliau. Ini bukan tanda kemunafikan, ya. Benci Islam, benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun KTP-nya kafir, meskipun KTP-nya Muslim, ya, itu mau udah ketahuan, ya. Kayaknya sinis banget sama Islam, sinis banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini udah kelihatan ini orang munafik, ya. Kemudian juga buktu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang dibawa beliau, nggak suka dengan ajaran Islam, ya. Nah, ini masih nifaq akbar.
Al-masarrah bin hifadhi Rasul, senang kalau agama ini dan kaum muslimin ini terkalahkan, ya, tidak menang, tidak unggul. Dan al-karahiyah lintisar dini Rasul, dan gak suka kalau agama ini tegak, kaum muslimin banyak gak suka. Ya, kita bisa lihat di surah Al-Baqarah sifat-sifat mereka nifaq akbar itu, ya, di surah Al-Baqarah kita lihat. Minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang menyatakan kepada kalian, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, sebenarnya mereka itu bukan orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu, mereka coba menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi menipu supaya bisa dikelabui disangkanya. Gak tahu siapa Allah yang maha mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi dan mengetahui isi hati. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, sebenarnya mereka gak nipu siapa-siapa. Yang menimpa dan kembalinya adalah ke dalam kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, ya, tapi mereka gak sadar. Ya. Dari mana kok kembalinya kepada diri mereka sendiri? Amal mereka jelas sia-sia. Ketika mereka menampakkan mungkin ke tengah-tengah ikutan sholat, sia-sia, ngeluarin sedekah, sia-sia, karena mereka tidak di atas keimanan. Dan di kubur, ya, nggak bisa menjawab, ya, Rabbi Allah, Islam dini, al-Islam dini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan mendapatkan siksa di kubur. Sedangkan di akhirat, di padang mahsyar saja akan dipisahkan setelah sebelumnya bareng bersama kaum mukminin. Allah akan tampilkan. Pertama, Allah berikan cahaya kepada semuanya, mukmin dan munafik. Ya. Setelah diberikan cahaya, seakan-akan mereka sebagai orang-orang mukmin. Ya. Kemudian cahaya orang mukmin tetap, ya, bercahaya, bersinar. Sedangkan cahaya orang kafir kemudian padam, sehingga ketahuan mereka kok, ya, mereka tadi ada cahaya hilang. Kenapa nih mereka? Ada apa dengan mereka ketika di dunia? Disebutkan di surah Al-Hadid. Di surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Pada hari ketika engkau melihat orang mukmin laki dan perempuan, ya, cahaya mereka terus bersinar di depan dan di kanan mereka, terus bercahaya. Kemudian disampaikan kepada mereka, "Busyrakumul yawm," kabar gembira untuk kalian pada hari ini. Jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itu adalah keberuntungan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna, pada hari ketika orang munafik laki dan perempuan, berarti munafik bukan hanya laki-laki, ada juga yang perempuan yang sinis dengan Islam, gak suka dengan ajaran Islam. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, ketika orang mukmin, orang-orang beriman, cahayanya tetap terus kelihatan, ya, tampak gitu. Sedangkan cahaya mereka padam. Mereka mengatakan, "Unduruna, tunggu kami." Ketika itu orang mukmin bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju Siratah dan kemudian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang munafik padam cahayanya, hilang. Akhirnya mereka ketika ditinggalkan oleh orang-orang mukmin laki dan perempuan, ya, mereka berkata, "Unduruna, tunggu kami. Kenapa kalian tinggalkan kami? Naktabis min nurikum, kami ingin ambil cahaya kalian." Qil, dikatakan, "Irji'u wara'akum," pulanglah kalian ke belakang, jangan ikuti kami. Faltamisu nur, cari sendiri cahaya kalian.
fadriba bainahum bisurin lahu bab, lalu diadakan penghalang antara orang mukmin dengan orang munafik. Ya, batinuhu fihi rahmah, diperlihatkan seakan-akan rahmat, wa dhahiruhu min qibalihi al-'adab, padahal di situ ada azab. Ya, yunadunahu, mereka kemudian memanggil orang-orang mukmin, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Ya, bersama kalian, berkumpul bersama, ikut bareng-bareng beribadah. Mereka mengatakan benar, emang betul. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa radabtum wa gharratkumul amani. Tapi kalian yang salah, yang membuat istilahnya mempermasalahkan diri kalian sendiri, ya, menjatuhkan diri kalian sendiri, menyengsarakan diri kalian sendiri. Kalian malah menunggu kekalahan kami, ya. Wartabtum, kalian ragu-ragu dalam beragama, ya. Wa gharratkumul amani, ditipu oleh angan-angan kalian bakal unggul, kalian bakal menang, kaum muslimin bakal kalah. Hatta ja'a Allah, sampai tiba keputusan Allah, kalian dijemput oleh kematian dan kita berkumpul di akhirat ini. Wa gharrakum billahil ghurur, dan kalian ditipu oleh setan yang suka nipu. Fal yawma la yukhadhu minkum fidyatun wa la minal ladzina kafaru. Pada hari ini enggak diterima tebusan dari kalian dan dari orang-orang kafir. Ma'wakum nar, tempat kalian adalah neraka. Hiya mundakum bi'sal masir, itu menjadi tempat tinggal kalian dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, orang-orang yang nifaq akbar akan seperti ini. Allah sebutkan secara panjang lebar di surah Al-Baqarah tadi, ya. Mereka ya, diterangkan kenapa mereka seperti itu. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit di sini? Penyakit keraguan terhadap kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Masih ragu-ragu, benar nggak sih Islam itu? Benar nggak sih Muhammad SAW Nabi dan Rasul? Nggak yakin. Cuma masalahnya mereka nggak mau bantu dengan belajar Islam. Ya, nah ini yang menimpa orang-orang kayak liberal. Ya, mereka ragu-ragu dengan Islam. KTP-nya Islam, cuma ragu-ragu ya dengan Islam. Dan mereka nggak obati dengan mengkaji, mempelajari Islam yang benar, mengkaji Quran dengan tafsir, mengkaji hadis dengan syarah, melihat pemahaman generasi terdahulu bagaimana mereka dalam memahami agama. Mereka nggak obati, terus mendapatkan info miring tentang Islam. Fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi penyakitnya, semakin kronis lah penyakit. Kalau sudah semakin kronis susah diobati, ya, maka tinggal akhirnya menjadi mati hatinya seperti orang-orang kafir yang hatinya mati. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka yang mendustakan. Dan disebutkan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, ketika dikatakan kepada mereka janganlah kalian mengadakan kerusakan, ya, jangan istilahnya mengajak kepada pemikiran termasuk juga ya, kepada kekafiran atau kepada seruan yang bertentangan yang diserukan oleh Rasul SAW. Ya, itu kan termasuk mengadakan kerusakan. Sebagaimana kata Abu Bakar bin Ayyash, sesungguhnya Allah memperbaiki bumi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah jadi memperbaiki, ya, karena menjadi rahmat bagi alam semesta. Ya, kata beliau, oleh karena itu barang siapa yang menyeru bertentangan dengan seruan Nabi SAW, ya, bertentangan dengan seruan Islam, seruan yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka sebenarnya ya dia hendak mengadakan kerusakan lagi di muka bumi. Maka berbagai seruan, ya, ideologi yang bertentangan dengan kitabullah,
sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu seruan kepada kerusakan, ingin merusak bumi lagi setelah baiknya, setelah Allah perbaiki. Termasuk di antaranya tadi liberalisme, sekularisme, komunisme apalagi, ateisme apalagi, kemudian juga pluralisme dan isme-isme lainnya. Sebenarnya para penyerunya berusaha merusak bumi lagi, mengadakan kerusakan lagi. Ya, itu. Maka kata Allah Taala, innahumul mufsidun, sebenarnya mereka lah yang mengadakan kerusakan. Walakin la yash'urun, tidak nyadar. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini nifaq akbar. Kemudian yang berikutnya adalah nifaq amali. Macam yang kedua, nifaq kecil tetapi terkait dengan amalan. Bagaimana keadaan ini? Pelakunya, ya, amal syai' min a'malil munafiqin, mengerjakan amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Ma'a baqa'il iman fil qalb, tetapi masih ada iman dalam hatinya. Maka karena masih ada iman, dia tidak kafir. Hanya saja telah mengerjakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik dan menjadi pengantar jembatan ke arah nifaq akbar kalau dia tidak perbaiki. Ya, tidak mengeluarkan dari Islam tetapi telah melakukan dosa besar karena melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik, dan dalam hatinya ada iman dan ada kemunafikan. Ya, wa idza kathura shara bisababihi munafiqan khalis. Tapi kalau terlalu banyak sifat-sifat munafik pada dirinya, bisa jadi munafik sejati. Ya, contohnya al-kadhib fil hadis. Dalam hadis kan, ayatul munafiqi tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji suka ingkari. Wa idza tumina khana, ya, dan ketika diamanahkan dia khianat. Dalam kata lain, wa idza khasaba fajar, dan ketika bertengkar dia bersikap jahat. Ya. Dalam kata lain, wa idza ahada ghadara, dan ketika mengadakan perjanjian dia malah melanggar. Ya. Nah, ini pelakunya memang tidak kafir. Tidak ada yang mengatakan orang yang suka bohong itu kafir, enggak. Ya, tetapi dia telah mengerjakan perbuatan orang munafik. Tapi kalau terus-menerus suka bohong, ingkar janji, khianat, jahat, melanggar, bahaya, khawatir bisa menjadi munafik sejati. Gitu ya. Termasuk juga at-takasul al-Islam al-jamaah dalam Al-Quran, ya. Di surah An-Nisa, malas sholat berjamaah. Ini sifatnya orang munafik. Ya, kayaknya malas banget melangkahkan kaki ke masjid itu. Tapi kalau ke mall, wah, jalan-jalan, wah, jogging pagi hari, wah, gila, ke masjid itu kayak mendaki ke langit. Ya, hati-hati. Ini tanda Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan kebaikan dalam diri kita. Kata Allah, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, Allah akan lapangkan dadanya menerima ajaran Islam. Wa man yurid ayyudillah, tapi barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Allah jadikan dadanya sempit, ya, ya. Kemudian jajal sadrahu dayiqan harajan, dan berat bagi ajaran Islam. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan seperti mendaki ke langit. Nah, ini maka kita istilahnya masing-masing muhasabah. Kalau terasa seperti ini kita perbaiki. Ini adalah sifat orang munafik. Ya. Qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika mereka mau berdiri sholat itu kayaknya berat banget, seperti orang malas. Ya, termasuk juga ar-riya fil a'mali shalihah, ya. Bersikap riya dalam beramal. Bersikap riya dalam beramal. Dia mau beramal ketika ada orang, nggak ada dia nggak mau. Ya, ketika ramai dia tunjukkan, ketika nggak ada orang dia nggak mau beramal
amal inginnya diperlihatkan. Kalau sekarang mudah sekali memperlihatkan amal. HP tinggal difoto, masukin media sosial, lagi sedekah, lagi baca Quran, lagi umroh, lagi ini, lagi itu mudah sekali. Hati-hati. Ada orang yang dia senangnya dilihat, ya, senangnya dilihat. Ya. Nah ini nifaq amali. Ini tidak mengkafirkan, tidak, tetapi pelakunya telah mengerjakan perbuatan orang munafik, ya, dan dosa besar, ya, dosa besar. Saya ada risalah sebenarnya, cuma nggak mungkin disampaikan di sini. Risalah saya terjemahkan dari buku karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Judulnya itu Salatuna Alamatan lil Munafiqin. 30 ciri orang munafik. Maksudnya tanda orang ya seperti orang munafik. Di situ menghimpun nifaq akbar dan nifaq asghar, nifaq kecil. Ya, kita maksudnya mempelajari semacam itu tanda-tandanya minimal supaya kita bersihkan sedikit demi sedikit ya sifat-sifat itu. Oh, itu adalah sifat yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ya sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Abi Mulaikah yang tabi'in yang banyak menemani para sahabat ya. Saya menemui kalau tidak salah 30 orang sahabat ya. Dan semua mereka takut kalau nifaq itu menimpa dirinya ya. Saking mereka berusaha menjauhi kemunafikan. Bahkan Umar bin Khattab ya sampai saking takutnya dirinya tertimpa oleh kemunafikan sampai nanya kepada Hudzaifah al-Yamani, sahib sir Rasulullah SAW, seorang yang sering Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya berita-berita rahasia kepada Hudzaifah ibnu Yaman. Ya. Dia bertanya kepada Umar bin Khattab, bertanya kepada Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut diriku termasuk mereka orang munafik gitu ya? Kata Hudzaifah ibnu Yaman yang biasanya dia menyembunyikan karena paling jaga rahasia, tapi terpaksa karena yang lain Umar. Nah, dan setelah ini saya nggak akan sampaikan lagi pada siapapun ya, kepada Hudzaifah ibnu Yaman, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, saking mereka takut terjatuh ke dalam munafik, ke dalam munafikan ya. Termasuk contoh munafikan lainnya ini sebagai selain penutup. Setelah ini kita tanya jawab. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, orang mukmin ketika melakukan maksiat itu seakan-akan duduk di bawah sebuah gunung. Ya, dia takut kalau gunung itu untuk menimpanya, saking besar bagi dia kemaksiatan. Dia tidak melihat kecil besarnya maksiat, tetapi melihat kepada siapa dia durhaka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang munafik ketika melakukan maksiat seakan-akan lalat menempel di hidungnya. Ya, kayak gitu doang. Kemudian ditepis. Hati-hati. Sifat seperti ini sifat orang munafik. Ya, sifat orang munafik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dan melindungi kita daripada kemunafikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira ini terkait dengan nifaq. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab saja supaya ada interaksi, karena kalau materi terus mungkin ya akibatnya ngantuk ya, karena suasana biasanya pagi-pagi pada subuh seperti ini. Maka kita langsung saja diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kaitan dengan kejadian di Kanjuruhan kemarin yang kita tahu banyak korban dan kepanikan, yang ingin saya tanyakan, biasanya kalau ada kepanikan gitu kan, otomatis dari kita itu mungkin tidak semuanya muncul teriakan yang apa ya, oh apa gitu, ya gitu ya. Biasanya orang teringat akan Tuhannya. Mungkin juga kalau di pesawat yang kecelakaan itu mungkin ucapan mereka juga begitu, mengagungkan nama Tuhan. Nah, berkaitan dengan tadi yang dalam pembukaan disampaikan bahwa siapa yang kalimat terakhirnya la
akan masuk surga. Nah, yang saya tanyakan itu kalau kalimat terakhirnya itu bukan la ilaha illallah, tapi mungkin Allahu Akbar atau mungkin Subhanallah atau mana ya? Apa itu juga sama dengan kalimat la ilaha illallah? Nanti akan masuk surga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya sudah kita dengar atau saksikan di media sosial atau berita ya di internet atau televisi mungkin ya berita saudara-saudara kita yang mereka tewas atau terbunuh, meninggal karena fanatisme atau fanatik terhadap bola ya, pertandingan sepak bola ya di Malang kan ya. Nah ini pertama sikap fanatik seperti ini ya, ini termasuk asabiyah yang sebenarnya sisa-sisa peninggalan jahiliyah ya. Haram kita fanatik terhadap yang bukan ajaran Islam, ada tradisi budaya sampai untuknya kita membela mati-matian ya. Dan ketika sampai mengakibatkan meninggal dunia ya, ini jelas bukan di atas ajaran Islam ya, bukan di atas ajaran Islam, membela yang sifatnya golongan ya, membela golongan itu sisa-sisa peninggalan jahiliyah gitu, dan itu termasuk perbuatan maksiat ya. Dan karena mereka istilahnya sebagai orang-orang muslim, masih muslim ya, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menilai ada iman dalam hati, itu tetap ada. Akan tapi seseorang ya ini pelaku atau orang yang terjatuh ke dalam maksiat, kata ulama, tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah kehendak Allah. Allah bisa mengampuni atau Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghukumnya, dan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saja secara lahiriah ya, ketika fanatik membela yang bukan agama, golongan, apalagi sampai melakukan pembunuhan ya, membunuh seorang mukmin dosa besar. Bahkan lazawal dunia ahwanu 'ala Allah ya min qatli nafsin mu'min, min qatli nafsin mu'min ya. Hancurnya dunia itu masih lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim atau mukmin ya. Ini mereka sampai terjadi seperti ini, pembunuhan ya, sampai ratusan orang meninggal ya. Jadi ini kemaksiatan, dan di atas kemaksiatan ya. Akan tapi ini secara lahiriah ya, kalau dikatakan husnul khotimah ya, secara ini lahiriah ya, kita lihat kalau husnul khotimah di atas amalan yang saleh ya, di atas jihad, di atas beribadah, di atas tetap istiqomah di atas agama ya. Dia tidak melakukan kemaksiatan meskipun meninggalnya di atas kasur ya, di rumah sakit, selama dia istiqomah di atas agama ya, tidak di atas perbuatan maksiat dan rutin di atasnya, maka dia tidak di atas husnul khotimah. Tapi kalau di atas perbuatan maksiat ya, maka dia tidak dikatakan husnul khotimah ya. Karena arti husnul khotimah adalah akhir kehidupan yang baik ya, dicirikan dengan ada tanda-tanda husnul khotimah, di antaranya mengucapkan la ilaha illallah, maka akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Di antaranya juga di atas amal soleh atau istiqomah di atasnya. Di antaranya juga berkeringat di dahinya. Di antaranya juga yang disebutkan dalam hadis itu syuhada ummati, termasuk yang syahid di kalangan umat beliau, itu bahkan yang kadang kita mengiranya bahwa dia berada di dalam kematian yang sama tidak diinginkan, terbakar, tenggelam, tertimpa runtuh, itu syahid ya, syahid dari kalangan umat Nabi SAW yang tidak di medan peperangan. Syahid itu termasuk husnul khotimah, insya Allah, ini disebutkan dalam hadis ya. Adapun yang di atas
hadis al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan orang yang terbunuh di neraka. Ya, kok bagaimana yang dibunuh juga di neraka? Karena yang dibunuh ingin juga membunuh saudaranya. Ya, cuma urusan selanjutnya diserahkan kepada Allah. Secara lahir yang bukan perbuatan maksiat yang dapat mengakibatkan hukuman Allah atau siksa Allah bisa di dunia, bisa di kubur. Kalau sudah disiksa di kubur, maka bisa tidak lagi disiksa di akhirat kalau memang sudah membersihkan. Kalau ternyata tidak membersihkan karena mungkin dosanya jari terus mengalir dan diamalkan oleh generasi setelahnya, bisa nanti sampai di akhirat. Tapi itu Allah yang tahu keadaan manusia. Mungkin juga Allah Subhanahu wa taala ampuni karena rahmatnya, atau dia mendapatkan doa dari orang-orang beriman, atau dia sudah mendapatkan musibah ketika sebelum meninggalnya, atau sudah cukup, itu sudah cukup misalnya, atau dia nanti misalnya disiksa di kubur sehingga membersihkan dosa-dosanya, atau dia mendapatkan doa ampunan dari orang-orang beriman, atau kemudian Allah merahmati, memaafkannya. Nah, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Secara lahir itu bukan husnul khotimah, karena secara lahir kita lihat di atas ya fanatik golongan dan saling ingin membunuh antara satu dengan yang lain. Kalau di atas husnul khotimah yang tadi dia di atas amal soleh atau keadaannya tetap istiqomah di atas agama, ya itu saya kira seperti itu. Jadi kalau hanya istilahnya ucapan Allahu Akbar, kalau inginnya membunuh ya atau melawan ya bisa, bukan syahid ataupun bukan ini ya. Jadi kan ada sampai orang-orang yang hendak membunuh Utsman saja, ketika itu mereka sama mengucapkan Allah, ketika itu ucapan-ucapannya ini zikir, karena mengira bahwa mereka di atas kebenaran. Apalagi cuma ini yang jelas di atas, bukan di atas kebenaran. Itu orang-orang yang memukul rumah Utsman, mereka kira bahwa mereka di atas kebenaran dan sambil zikir ketika membunuh Utsman bin Affan, ya, membunuh rumah Utsman dan disangkanya mereka di atas kebenaran dan mereka bunuh Utsman bin Affan. Apalagi yang jelas-jelas tidak di atas hak, meskipun sambil mengucapkan seperti tadi. Saya kira itu itu mungkin tak yang bisa saya jawab. Jadi tergantung terserah Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah itu bukan di atas husnul khotimah secara lahiriah. Gitu. Cuma itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah maafkan, bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, atau bisa jadi maafkan dengan sebab-sebab tadi. Itu mungkin ada lagi sebelum ditutup. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin tanya yang pertama, kadang entah itu sadar atau tidak sadar ya, jadi ada beberapa yang pernah saya dengar itu dia bersumpah pertama demi Allah, demi Rasulullah gitu. Bahkan ada yang sampai demi apapun gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Yang pertama ya. Yang kedua Ustaz, kadang di media sosial ya kita membaca atau mendengar gitu ada ucapan-ucapan yang tadi disampaikan seperti kaum liberal seperti itu yang kalau kita baca itu bikin panas gitu ya, panas gitu. Cuma kalau kita ikut berkomentar di situ atau membantah atau gimana itu malah dibalikin, bahkan mereka lebih pintar putar balikan gitu. Sebenarnya sikap kita itu seperti apa yang lebih tepat gitu? Apakah kita diamkan atau kita membantah tapi malah dibalikin gitu? Ya, baik. Selain Allah Subhanahu wa taala syirik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyraka." Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik atau kufur. Ya. Meskipun dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Rasulullah, ini juga syirik, ya. Dan maksudnya meskipun ke dalam syirik asghar, tetap dosa yang sangat besar, karena dalam bersumpah itu seorang ta'zim, mengagungkan, ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, jadi hukumnya jelas haram meskipun dengan nama Rasulullah SAW. Ya, maka jangan sampai ketika seorang ingin menguatkan atau bertanya tentang kebenaran suatu berita dia mengatakan demi apa ayu. Nah, ini jangan, karena ini seakan-akan memberikan kesempatan kepada pendengar boleh bersumpah atas nama selain Allah. Bahkan harus bangkana alifan falyahlif billahi aw yasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa bersumpah dengan nama Allah, kalau nggak diam. Ya, itu yang pertama. Intinya jangan berikan peluang kepada orang lain bersumpah atas nama selain Allah, bersumpah atas nama apa yuk, kayak gitu. Nah, ini juga sama. Yang kedua terkait dengan bagaimana menyikapi orang-orang yang kayak liberal, voluntaris, ya, dan semisalnya, ya, sekuler, ya. Kata dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz 'alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah kepada orang-orang kafir dan munafik, waghluz, dan bersikap tegas, ya, kepada mereka. Ya. Jihad di sini bisa termasuk juga bi amwalikum wa alsinatikum, bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, termasuk juga dengan lisan, dengan membantah. Hanya saja, ya, kalau kita baru belajar misalnya, ya, jangan kita kemudian istilahnya sibuk dengan mereka karena khawatir kita malah yang termakan, karena mereka itu pandai dalam bicara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikian akan menjadikan untuk setiap nabi berikut pewarisnya musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia, yang mana satu sama lain mengilhamkan kalimat yang indah buat menipu manusia. Jadi kalimatnya memang indah yang mereka sampaikan, rata-rata pembawanya itu pandai menyampaikan, bisa ngeles lah. Maka untuk istilahnya yang baru belajar agama, bukan tugas mereka, terus saja mereka sibukkan diri belajar agama, biar kepada para ahli ilmu untuk membantahnya, karena akan membantahnya dengan hujah syar'iyah dari Al-Quran, As-Sunnah, ya, dan hujah dari akli. Karena Islam dibangun di atas dari akli dan akli. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Basirah di sini meliputi hujah aqliyah, syar'iyah maupun hujah akliyah secara akal. Ya. Jadi biar kita serahkan kepada ahli ilmu untuk membantah mereka misalnya. Biar kita sibukkan diri dengan belajar supaya kita tidak termakan oleh syubhat mereka. Dan semakin kita pelajari akidah sahihah, semakin jelas kesalahan mereka. Maka saya sering kadang-kadang ke teman-teman yang dalam agama gitu, ya, saya sampaikan, antum jangan dulu mempelajari istilahnya madzhab mu'asirah, ya, pemikiran-pemikiran firqah sesat, sedangkan antum belum mempelajari akidah Islamiyah yang sahihah. Ya, karena kenapa? Kalau langsung ke arah sana duluan, sedangkan akidah Islam belum diperkokoh, khawatir kita termakan oleh syubhat dan akhirnya kita kebawa dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Sebaliknya, kalau kita sudah pelajari yang benarnya, kita akan mudah menimbang dan memutuskan. Sama seperti kalau kita sudah belajar yang benar, kemudian kita dikasih soal dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, macam-macam, ya, maka kita bisa menjawab yang benar yang mana, yang salah yang mana. Kita akan silang yang benar, kita akan jawab yang benar. Sebaliknya, kalau kita belum pelajari yang benar, langsung dikasih soal yang ada, kita bingung menjawabnya dan bisa banyak salahnya. Jadi intinya belajar yang benar, kita akan tahu kebatinan. Jadi seperti itu. Saya kira begitu, Pak. Baik, saya kira cukup ya, Pak, ya. Atau terakhir, ya, silakan, Pak. Tadi sudah dijelaskan beberapa sifat-sifat, ya, sifat akibat nifaq. Kemudian setelah ada beberapa penjelasan itu, kan ada kerugian bagi diri sendiri, bagi orang lain. Kemudian bagaimana cara mengatasi itu?
maksudnya menghilang atau menjauhkan sifat-sifat ya. Baik, tadi di awal sudah saya sampaikan supaya kita terhindar dari sifat orang-orang munafik. Ya jelas pertama berdoa kepada Allah agar hati ini diteguhkan di atas agama. Misalnya qalbal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Yang kedua dengan kita tolak ilmu syar'i. Ya sebenarnya belajar agama, mendatangi kitab Allah, mendatangi sunnah Rasulullah SAW, karena tidak ada kata ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati, ya supaya hati ini yang kotor jadi bersih, yang tadinya ada penyakit jadi sehat, ya bahkan yang mati sekalipun bisa hidup dengan Al-Quran, yang mati sekalipun bisa hidup dengan Al-Quran, ya apalagi yang cuma sakit saja, ya bisa sembuh dengan Al-Quran. Maksudnya adalah dengan kita mendatangi kitab Allah dan mengkaji, mempelajari tafsirnya, itu sangat dahsyat sekali dalam memperbaiki. Kemudian juga dengan berdoa, Allahumma zakki nafsi anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwaku, ya anta waliyuha wa maulaha, engkaulah walinya dan yang mampu bersihkannya. Dan kita lihat keutamaan orang yang memiliki hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak bermanfaat harta yang dikumpulkan dan anak yang dimiliki, kecuali yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya. Kemudian juga kita pelajari sifat-sifat orang munafik. Dan kita ketahui bahwa memiliki sifat-sifat ini tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan bagi kita, ya. Sampai dalam tadi ayat yang saya bacakan, wa man yurid an yudillah, siapa saja yang Allah inginkan sesatkan dia yaj'al sadrahu dayiqan harajan, Allah jadikan dadanya sempit, sesak dan berat ketika mengamalkan ajaran Islam. Coba kita perbaiki, ya kita jadikan ya kita ini lapang dadanya, senang menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha mengamalkan ajaran Islam, dan diantaranya adalah dengan hadir di majelis ilmu juga sama, termasuk yang dapat menyingkirkan kemunafikan, ya, karena di majelis ilmu disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan indah yang dapat membersihkan hatinya, ya, yang dapat membersihkan hatinya, termasuk juga ya dengan bergaul dengan orang-orang soleh, ya, dan mengambil pelajaran ya dari orang-orang terdahulu, ya, dan sebagainya. Ini semua diantara cara untuk membersihkan hati kita dari kemunafikan, ya. Jadi intinya berdoa dan belajar agama dan mengenali sifat-sifat orang munafik itu mungkin, Pak. Wallahu a'lam. Baik, cukup mungkin Pak ya, karena sudah semakin siang, ya subuhnya juga agak maju hari ini, ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru dari saya sendiri, saya minta ampun kepada